USM STAN 2004. Coba kita lihat soalnya. Waduh, panjang sekali. Jika teman-teman suka dengan video ini, bantu kami untuk membangun channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin juga tanda loncengnya, supaya teman-teman selalu mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bimbel Online Konstanta. Apa kabar? Sehat-sehat ya semuanya. Saat ini kita akan bicara tentang pemahaman wacana dalam tes intelijensi umum sebagai bagian dari seleksi kemampuan dasar. Apa sih yang dimaksud dengan pemahaman wacana? Seperti apa bentuk-bentuk soalnya nanti kita akan bahas bersama. Tapi sebelum itu, seperti biasa jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe tapi belum membunyikan loncengnya, jangan lupa untuk bunyikan loncengnya agar setiap kali kami mengupload video-video terbaru terkait materi-materi seleksi kemampuan dasar maupun tes kedinasan dan tes CPNS, maka teman-teman akan mendapatkan notifikasinya. Jadi teman-teman gak akan ketinggalan. Oke, kita akan masuk aja pemahaman wacana tes intelijensi umum. Oke, kita mulai dari pemahaman wacana. Pemahaman wacana ini materi yang paling utama adalah tentang gagasan utama atau ide pokok. Seringkali dalam soal-soal SKD, seleksi kemampuan dasar, di bagian tes intelijensi umum maupun di tes potensi akademik, kita akan sering sekali menemukan soal-soal berupa paragraf yang nantinya dimintai informasi tentang main idea atau gagasan utama dari sebuah paragraf tersebut. Baik nanti yang berbahasa Indonesia ataupun yang berbahasa Inggris ya. Materi ini di tes potensi akademik maupun tes bahasa Inggris. Nanti kalau di level SKB atau tes lanjutan setelah SKD itu nanti ada tuh ya. Baik TPA maupun TBI. Nah, gagasan utama bacaan itu apa sebenarnya? Sobat Konstanta semua, gagasan utama bacaan adalah hal pokok yang diungkapkan dalam suatu paragraf. Gagasan utama merupakan, nah ini dia, kita highlight ya, pernyataan yang menjadi inti keseluruhan isi paragraf. Gagasan pokok terdapat pada kalimat topik yang biasanya terletak di awal, kalau enggak di akhir, kalau enggak di tengah, ya berarti sebenarnya bisa di mana aja ya. Kalimat topik yang memiliki makna yang paling umum di antara kalimat-kalimat yang terdapat pada paragraf tersebut, itulah yang nanti menjadi gagasan utama bacaan. Bisa dipahami ya kira-kira ya, apa yang dimaksud dengan gagasan utama bacaan. Oke, kita lanjut. Nah, Sobat Konstanta semua, jenis-jenis paragraf jika dipilah berdasarkan penempatan gagasannya apakah di awal maupun di akhir, maka jenis-jenis paragraf bisa dibagi dua. Ya, bisa dibagi dua. Pertama, paragraf deduktif, yang kedua, paragraf induktif. Sebenarnya ada yang ketiga, yaitu silang ya antara deduktif dan induktif atau yang disebut dengan paragraf campuran. Paragraf deduktif adalah paragraf yang menempatkan gagasannya pada awal paragraf. Itu dia kalau deduktif. Jadi di awal paragraf itu disampaikan kalimat yang sifatnya umum. Biasanya paragraf deduktif terdiri dari sebuah pernyataan umum, ya, disambung dengan penjelasan-penjelasan. Jadi yang umum dulu di awal, kemudian dirinci, dijelaskan, dan jelaskan. Dalam artian membahas sesuatu yang umum, baru membahas sesuatu yang khusus. Nah, begitu ya. Sementara induktif adalah paragraf yang meletakkan gagasan di akhir kalimat. Nah, ini kebalikannya nih. Akhir kalimat. Dan memiliki bentuk penjelasan dari yang tadinya khusus menjadi penjelasan yang sifatnya
umum. Penjelasan adalah hal yang dimunculkan terlebih dahulu. Jika kita melihat polanya, maka apa yang dilakukan paragraf induktif adalah melakukan penjelasan secara khusus sebelum menarik kesimpulan, ya, atau menarik penjelasan yang sifatnya umum. Gitu ya. Menarik kesimpulan ataupun penjelasan yang sifatnya umum. Oke ya, coba kita review lagi. Tadi jenis-jenis paragraf, 1 deduktif, 2 induktif, yang ketiga campuran. Nah, campuran ini gimana nih? Campuran adalah paragraf diawali dengan mengungkapkan kalimat utama, dilanjutkan dengan kalimat-kalimat penjelas, kemudian diakhiri dengan kesimpulan pada bagian akhir paragraf. Di awal sudah diungkap kalimat utama, kemudian di tengah-tengahnya kalimat penjelas. Di ujung-ujungnya di akhir dimunculkan lagi simpulan pada akhir paragraf. Nah, paragraf ini dikembangkan dengan pola yang umum, khusus, umum. Jadi umum dulu, kemudian nanti khusus, kemudian umum. Biasanya awal dan akhir paragraf nanti isinya kurang lebih sama, seolah-olah seperti ada pengulangan atau repetisi. Nah, kalimat utama pada bagian akhir bersifat penegasan. Nah, bedanya kalimat utama pada bagian akhir hanya bersifat penegasan atas kalimat utama yang dikemukakan di awal. Jadi bisa dibilang awal sama akhir sama aja nanti, cuma yang terakhir ini sifatnya penegasan. Oke, kita lanjut. Pemahaman wacana yang kedua, materi yang kedua selain bicara tentang ide pokok atau gagasan utama, yang biasanya sering ditanyakan dalam soal adalah tema. Nah, tema bacaan sebenarnya mirip-mirip aja ya. Pokok pikirannya apa nih? Dasar ceritanya apa nih? Yang dipercakapkan, yang diceritakan, yang dipakai sebagai dasar mengarang dan sebagainya. Itu yang kedua tuh. Yang ketiga dalam pemahaman wacana adalah bicara tentang fakta. Nah, fakta ini adalah hal yang merupakan suatu realita atau kenyataan, ya kan? Kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada, terjadi dan ada buktinya. Misal ya, ada bendanya, ada orangnya, kemudian waktu, tempat, peristiwa, jumlah, ya. Dengan pertanyaan-pertanyaan misalnya apa, siapa, kapan, di mana, dan berapa atau bagaimana. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang sering kita dengar 7W 1H, what, when, where, ya kan? Who, whom, whose bahkan. Dan hanya itu adalah how, bagaimana atau berapa. Kira-kira itu yang menjadi poin penting dalam pemahaman wacana. Jadi sekedar untuk mengingatkan ya, materi pemahaman wacana itu nggak lepas dari 3 komponen. Pertama adalah tentang ide pokok atau gagasan utama. Jadi kita harus paham di mana letak dari gagasan utama tersebut. Biasanya kalau nggak di awal, ya di akhir, atau di awal dan di akhir. Ya, jarang itu yang ada di tengah. Lihat aja yang awal, yang akhir. Mana yang nanti yang bersifat umum, itulah yang kita sebut dengan gagasan utama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tema bacaan. Ini udah ada di sini, ya kan? Dan yang ketiga adalah fakta. Nah, itu aja teman-teman materi tentang pemahaman wacana, tidak terlalu complicated, tetapi memang kita harus lebih banyak berlatih, banyak membaca, kemudian mengimplementasikan teori-teori yang sudah kita pelajari. Mungkin kita bisa masuk ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama adalah, iya ini bisa nggak kira-kira 50 detik ya? Waduh, bacanya aja udah panjang ya, tapi kita coba. Warga negara berkebangsaan Thailand ditangkap petugas bea cukai Bandara Juanda Surabaya karena kedapatan membawa heroin seberat 2,671 kg. Chan Raem Suason ditangkap di terminal kedatangan internasional Kamis 23 April 2009 malam. Polisi menduga Chan Raem Suason hanya sebagai kurir. Wanita berusia 27 tahun ini diduga menjadi korban sindikat narkotika internasional. Dari pengakuan tersangka selama diinterogasi polisi, barang itu berasal dari seorang ABK asli Liberia saat di Thailand.
Pernyataan yang tidak sesuai dengan kasus tersebut adalah, nah ini kita bicara tentang materi huruf C tadi ya, fakta. Nah ini yang tidak sesuai dengan fakta, kira-kira apa? A. Tempat kejadian perkara itu adalah di bandara. Itu A. Ini yang ditanya yang nggak sesuai ya. B. Polisi dan petugas bea cukai bekerja sama menangkap tersangka. C. Tersangka merupakan warga negara asing. D. Heroin yang dibawa tersangka berasal dari Liberia. E. Tersangka diduga menjadi korban sindikat narkotik internasional. Nah, dari sini apa ya yang kira-kira bukan fakta nih? Ya, bukan fakta berdasarkan informasi yang ada di paragraf yang sudah kita baca tadi. Kira-kira apa ya? Nah, ini kita coba scanning lagi. Iya, betul sekali. Jawabannya adalah B. Polisi dan petugas bea cukai. Salah ya. Di dalam paragraf tersebut tidak disebutkan bahwa polisi dan bea cukai bekerja sama menangkapkan Canlaim, nggak ada ya. Yang disebut itu iya bea cukai. Udah gitu doang. Dan tidak ada kerjasama, itu tidak ada. Tempat kejadian di bandara, betul? Betul. Warga negara asing, betul. Heroinnya dari Liberia, betul. Ya kan? Tersangka diduga menjadi korban sindikat narkotika internasional, juga benar. Sehingga jawabannya adalah B ya. Jadi faktanya itu A, C, D, dan E, maka B bukan fakta. Bisa ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. USM STAN 2004. Coba kita lihat soalnya. Waduh, panjang sekali. Ya. Kita baca ya. Seni, seperti juga kata-kata adalah suatu bentuk komunikasi. Kata-kata baik lisan maupun tulisan menyediakan akses kepada umat manusia pada generasi-generasi berikutnya semua pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman dan penghayatan baik generasi-generasi sebelumnya maupun dari para pemikir terbaik dan terdepan di masanya. Seni menyediakan akses kepada umat manusia pada generasi-generasi berikutnya semua perasaan-perasaan yang dialami oleh pendahulu mereka dan perasaan-perasaan para seniman terbaik dan terdepan di masanya. Sebagaimana evolusi pengetahuan yang terjadi dengan memindahkan dan mengganti apa yang salah, demikian juga evolusi perasaan terjadi melalui seni. Perasaan-perasaan yang kurang baik dan kurang penting bagi keberadaan umat manusia digantikan oleh perasaan-perasaan yang lebih baik dan lebih penting untuk tujuan keberadaan tersebut. Inilah tujuan dari seni. Semakin dekat seni mencapai tujuan tersebut, semakin baik seni tersebut. Ya, luar biasa sekali ya. Tapi kita bisa dapat poinnya nih ya. Dapat ya? Oke, kalau nggak dapat silakan dibaca lagi sendiri nanti. Nah, coba kita lihat yang menjadi pertanyaan. Pengarang mengembangkan teks tersebut terutama dengan cara apa? A. Teori dan penolakan. B. Contoh dan generalisasi. C. Pembandingan dan pembedaan. D. Diferensi dan dedukasi. Nah, coba apa ini? Apa kira-kira jawabannya? Oke, kita cek jawabannya ya. Teori dan penolakan. Enggak ya, tadi nggak ada bahas teori secara detail. Meskipun seolah-olah ada bicara soal evolusi, bukan ya. Apalagi penolakan, nggak ada. Contoh ada mungkin, tapi generalisasi enggak. Ya, membuat sesuatu hal yang sifatnya tadinya khusus menjadi umum nggak ada. Yang ada apa tadi? Pembandingan ya. Pembandingan dan pembedaan. Ini yang benar. Kalau diferensi dedukasi, pengambilan kesimpulan ya. Pengambilan kesimpulan. Jadi kunci jawabannya adalah kunci jawabannya adalah C. Dalam paragraf terdapat perbandingan antara seni dan kata-kata sebagai bentuk komunikasi. Itu di kalimat pertama. Sedangkan pembedanya terlihat dari kalimat-kalimat yang menjelaskan perbedaan antara kata-kata dan seni. Ya. Jadi sifatnya itu komparasi. Oke, teman-teman ya. Kita masuk ke soal berikutnya. Waduh nih, soalnya
Panjang sekali ya. Walaupun mutasi, soalnya panjang sekali, soal Wesenstein tahun 2004. Waduh, 16 tahun yang lalu. Coba kita lihat ya soalnya. Walaupun mutasi genetika pada bakteri dan virus dapat menimbulkan epidemi, beberapa epidemi disebabkan oleh bakteri dan virus yang tidak mengalami perubahan genetika secara signifikan. Dalam menganalisis kasus kedua, para ahli telah menemukan faktor-faktor sosial dan lingkungan yang penting dari epidemi tersebut. Penyakit polio misalnya muncul sebagai suatu epidemi pada awal abad ke-20 karena sanitasi modern belum mampu memperlambat penyebaran polio sampai usia dewasa sehingga polio menyebabkan kelumpuhan. Sebelumnya, infeksi terjadi pada masa bayi yang akan memunculkan imunitas seumur hidup tanpa mengalami kelumpuhan. Dengan demikian, faktor higienis yang mencegah terjadinya epidemik tipus secara tidak langsung memunculkan epidemi polio yang melumpuhkan. Contoh lain adalah penyakit Lyme yang disebabkan oleh bakteri yang disebarkan oleh kotoran rusa. Penyakit ini hanya muncul secara sporadia selama akhir abad ke-19. Tetapi sekarang menjadi sering timbul di beberapa tempat di Amerika Utara disebabkan oleh peningkatan populasi rusa yang terjadi bersamaan dengan pertumbuhan kota-kota satelit dan peningkatan aktivitas rekreasi alam terbuka pada habitat rusa. Hal yang sama juga menjadi faktor munculnya epidemi demam berdarah di Asia pada tahun 1950-an yang terjadi karena perubahan-perubahan ekologis yang meningkatkan populasi nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk penyebar virus demam berdarah setiap saat dapat muncul di Amerika Utara karena penyebaran secara tidak sengaja satu jenis nyamuk lain yaitu Aedes albopictus. Wah, luar biasa ya. Oke, kita lihat soalnya. Menurut teks di atas, ketiadaan sanitasi modern akan memunculkan mana dari berikut ini? A. Penyebaran penyakit demam berdarah. B. Epidemi tipus. C. Epidemi polio melumpuhkan pada bayi-bayi. Atau D. Epidemi polio melumpuhkan pada orang dewasa. Nah, masih ingat tadi? Teman-teman yang udah sempat ngerjain soal? Yang sempat baca? Iya betul, jawabannya adalah faktor higienis yang mencegah terjadinya epidemik tifus secara tidak langsung memunculkan epidemi polio yang melumpuhkan. Dari kalimat kelima tersebut dapat disimpulkan bahwa ketiadaan sanitasi modern dapat menimbulkan epidemi tifus. Dia jadi sebab atas akibat di kalimat kelima, maka jawabannya adalah B, epidemi tifus. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Saya rasa cukup sekian dulu materi kita hari ini. Kita nanti akan bahas materi-materi berikutnya ataupun soal-soal berikutnya di kesempatan yang berbeda. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah meluangkan waktu belajar bersama kita di program Lulus SKD dari Bimbel Online Konstanta. Gratis 100% dari Bimbel Konstanta untuk Indonesia yang lebih cerdas. Terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk menonton materi-materi yang lain terkait tentang TIU di Kapita Selecta, materi-materi pilihan yang sudah mengulas materi-materi sebelumnya, kita bisa mengulang sehingga pemahaman kita dan persiapan kita untuk menghadapi tes intelijensi umum dalam seleksi kemampuan dasar semakin mantap, semakin siap. Ya, jangan lupa untuk melihat materi-materi yang sudah kita sajikan selama beberapa hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Sobat Konstanta semua. Dan jika teman-teman ingin bertanya, silahkan ketik di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan share, dan subscribe, dan aktifkan bunyi loncengnya. Terima kasih banyak teman-teman semua. Kalau ada salah-salah kata saya, mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa tonton video kami yang lain ya.